Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama kali marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali berbagai kenikmatan yang tidak dapat dihitung, dan terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa, ibadah pada bulan puasa Ramadan kali ini, yaitu tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan Masehi 2020. Dan sekarang sampai saat ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah melalui dari rumah. Dari rumah karena kenapa? Karena masa-masa suasana sekarang ini yang tidak bisa kita beraktivitas di luar rumah. Terutama juga saat ini kita akan melaksanakan pesantren Ramadan, dan pesantren Ramadan dari sekolahan untuk saat ini berbeda dari biasanya. Untuk pesantren Ramadan kali ini memang berbeda dari biasanya, yang tahun-tahun lalu kita bisa bersama-sama di sekolahan, berkumpul dengan teman-teman, bertatap muka dengan ustadz-ustadzah semuanya. Tapi untuk saat ini kita melalui online dari rumah. Tidak mengapa, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa selalu berselawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yang dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan syariat Islam dengan merdeka. Dan semoga saja kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini yang kita akan membahas, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang toharoh, yang kita tahu bahwasanya kebersihan itu sangat ditekankan di dalam Islam. Kebersihan itu bahkan di dalam hadis dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di sini Allah telah mengatur, mensyariatkan, yaitu bagaimana cara menjaga kita, cara bersuci dengan baik dan benar. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara bersuci ataupun toharoh, yang nantinya kita akan belajar tentang 3 hal cara bersuci. Yang pertama yaitu wudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah bertayamum. Ketiganya itu adalah merupakan bersuci dari hadas ataupun najis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berwudu. Berwudu adalah menggunakan air dengan bersuci, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, dan kemudian membasuh kepala, serta membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu merupakan anjuran dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Di situ disyariatkannya bahwasanya Allah untuk memerintahkan kepada kita semuanya sebelum sholat itu melaksanakan berwudu. Berwudu itu yang pertama adalah membasuh muka. Membasuh muka ada batasannya, dari atas sampai bawah, dari kening sampai dagu, kemudian melebar ke samping sampai pipi habis, sampai di samping telinga. Itu adalah merupakan batasan kepala yang harus dibasuh. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala atau membasuh kepala setengah kepala. Kemudian yang keempat yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu merupakan urutan dalam berwudu di dalam Al-Quran yang telah diterangkan seperti yang tadi yang Ustadzah sebutkan. Kemudian selanjutnya adapun tentang rukun-rukun wudu, anak-anakku sekalian, kita perlu mengetahuinya. Rukun-rukun wudu itu melaksanakannya secara berurutan, tidak boleh tidak urut. Yang pertama rukunnya adalah niat. Niat di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Tadi sudah dikatakan batasannya sudah ada. Nah, membasuh muka sampai muka rata, sampai batasannya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib artinya adalah urut. Jadi rukun-rukun yang dilaksanakan tadi harus urut, tidak boleh urut. Karena nanti kalau tidak urut, maka wudunya tidak akan syah, anak-anakku sekalian. Nah, adapun yang selanjutnya sunah-sunah di dalam berwudu. Sunah-sunah di dalam berwudu itu sangat banyak sekali. Adapun kalau misalkan sunnah tidak dilaksanakan, maka tidak mengapa. Nah, kalau misalkan sunnah dilaksanakan, itu akan menambah pahala kita di dalam bersuci. Yang pertama, sunnah membaca basmalah. Membaca basmalah terlebih dahulu sebelum berwudu, itu adalah merupakan sunnah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, itu adalah merupakan sunnah dalam berwudu. Kemudian berkumur-kumur, itu juga sunnah dalam berwudu. Membasuh hidung atau memasukkan air ke hidung, itu adalah merupakan sunnah dalam berwudu. Kemudian membasuh setiap anggota wudu itu 3 kali, itu merupakan juga sunnah dalam berwudu. Membasuh telinga merupakan sunnah dalam berwudu. Jangan salah mengartikan membasuh telinga. Ustazah, kalau misalkan berwudu tidak membasuh telinga, bagaimana? Batal atau tidak? Atau sah atau tidak wudunya? Tidak mengapa, tetap sah karena rukunnya sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian menghemat air dalam berwudu, itu merupakan sunnah dalam berwudu. Membaca doa setiap pergantian membasuh anggota wudu, itu juga dalam merupakan sunnah, ya. Dan berikutnya memanjangkan cahaya. Apa itu memanjangkan cahaya? Memanjangkan atau menambah. Misalkan di sini membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tapi ternyata membasuh sampai lutut ataupun sampai dengkul, maka itu merupakan sunnah di dalam berwudu. Berikutnya yaitu berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu itu merupakan sunnah dalam berwudu. Itu ya sunnah-sunnah dalam wudu. Berikutnya yang membatalkan wudu ada 4 hal. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah
keluarnya sesuatu atau benda atau yang berupa angin dari kedua lubang dari anggota tubuh kita. Yang pertama adalah lubang kubul. Kubul itu adalah misalkan keluarnya kencing, ya, buang air kecil. Nah, berikutnya dubur. Dubur itu adalah misalkan keluarnya buang air besar atau kentut. Nah, itu merupakan hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal artinya tidak sehat atau gila. Gila itu membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kemaluan. Yang keempat, tidur nyenyak sampai bermimpi, sampai tidak ingat. Nah, itu akan membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, berikutnya, adakah yang tidak membatalkan wudhu? Ada. Yang tidak membatalkan wudhu itu misalkan makan makanan, kemudian tertawa terbahak-bahak, itu tidak membatalkan. Muntah itu tidak membatalkan. Atau keluar darah sedikit atau ada luka sedikit dari kulit kita, itu tidak membatalkan wudhu. Dan lain sebagainya yang tidak membatalkan wudhu. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas yaitu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah bersuci dengan mandi. Mandi adalah menggunakan air, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Adapun syariat yang disyariatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, masih ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah bersuci. Bersuci di sini diperintahkan dengan mandi. Ada hal yang menyebabkan untuk mandi. Hal yang menyebabkan untuk mandi itu ada 5. Yang pertama adalah keluarnya mani dari lelaki dewasa atau lelaki yang sudah balik, yang dinamakan biasanya mimpi basah. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, perempuan yang suci dari haid dan nifas. Apa itu haid? Haid adalah keluarnya darah dari kubul seorang perempuan, dan itu setiap bulannya paling tidak minimal 6 hari. Dan setelah ke-6 hari itu, hari ke-7-nya sudah bersih, sudah tidak keluar darah, maka dia diwajibkan untuk mandi. Dan berikutnya, perempuan yang setelah melahirkan, setelah mengeluarkan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari jalan lahir, dan itu selama 40 hari. Setelah 40 hari sudah tidak keluar, maka dia diwajibkan untuk mandi. Nomor 4 yang diwajibkan untuk mandi karena dia adalah meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Adapun yang memandikan adalah yang masih hidup tentunya, ya. Kemudian yang kelima yaitu orang yang baru masuk Islam, yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, yang baru mengucapkan kalimat syahadat, maka diwajibkan untuk mandi. Berikutnya ada hal atau sebab-sebab yang tidak boleh untuk dilakukan apabila orang dalam keadaan hadas besar. Hadas besar tadi sebelum mandi dia masih berhadas, masih dalam keadaan najis, maka tidak boleh melakukan. Ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah sholat. Tidak boleh sholat terlebih dahulu sebelum mandi. Yang kedua, tidak boleh tawaf. Tawaf tidak boleh untuk dilaksanakan karena belum mandi besar. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran.
Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran aja tidak boleh, apalagi membaca. Kemudian yang kelima, tidak boleh iktikaf di masjid. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, itu adalah merupakan hal-hal yang dilarang apabila dia dalam keadaan hadas besar dan belum mandi. Nah, berikutnya adapun sunah-sunah atau mandi yang disunahkan. Kalau tadi Ustazah sebutkan mandi yang wajib, sekarang adalah mandi yang disunahkan. Mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat. Yang kedua, mandinya orang yang memandikan jenazah. Nah, itu adalah mandi sunnah. Mandi sunnah yang ketiga yaitu adalah mandinya orang yang sebelum melakukan ihram. Sebelum melakukan ihram maka dia sunnah untuk mandi. Berikutnya yaitu mandi 2 hari raya sebelum melaksanakan 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sebelum melaksanakan sholat maka sunnah untuk mandi. Yang berikutnya nomor 5 itu mandinya atau sunnah mandi orang yang mau memasuki kota Mekah. Jadi bagi orang-orang yang haji ya anak-anakku sekalian, sebelum memasuki kota Mekah maka dia sunnah untuk melakukan mandi. Berikutnya mandi sunnah. Mandi sunnah itu dilakukan atau mandinya sunnah sebelum melakukan wukuf. Wukuf itu adalah berhenti di padang Arafah, dan ini bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Untuk pembahasan berikutnya adalah bersuci dengan tayamum. Tapi sebelumnya ada ya, Ustazah nanti akan membahas bagaimana rukun mandinya ya. Rukun mandinya tadi. Rukun mandi itu hanya ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau ke badan. Itu adalah merupakan rukun mandi. Sudah tahu ya anak-anakku sekalian? Nah, berikutnya adalah toharoh, bersuci dengan tayamum. Tayamum itu pengganti wudhu. Ada keringanan. Bertayamum itu adalah bersuci dengan debu. Bersuci dengan debu tentunya adalah debu yang dipilih itu adalah debu yang suci, debu yang berasal dari permukaan bumi. Adapun syariatnya itu bersumber dari Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 43. Apabila didapati orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka dia diringankan untuk bertayamum kalau tidak mendapatkan air. Nah, itu ya. Nah, di sini bertayamum nanti ada tata caranya. Tapi sebelumnya bertayamum itu diperbolehkan, merupakan keringanan, pengganti wudhu, tidak menggunakan air tapi menggunakan debu. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu bertayamum itu satu, apabila tidak menemukan air. Kalaupun menemukan air tapi tidak mencukupi untuk bersuci atau berwudu, itu ya. Yang kedua, apabila orang sakit itu tidak boleh menyentuh air, maka dia boleh bertayamum. Karena apa? Karena ditakutkan atau dikhawatirkan sakitnya lebih parah lagi kalau menyentuh air. Itu ya, diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, tata cara untuk bertayamum itu ada caranya ya. Nah, bertayamum itu
menepukkan tangan kita, telapak tangan kita ke permukaan debu, kemudian kita usapkan ke wajah kita sampai rata. Nah, setelah itu kita usapkan, setelah wajah yang diusap, kemudian ke kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, jadi seperti itu ya untuk tata cara tayamum ya. Rukunnya yang pertama niat, kemudian membaca basmalah, kemudian menepuk ke permukaan debu, menepuk telapak tangan ke permukaan debu, kemudian mengusap wajah. Setelah mengusap wajah, dilanjutkan mengusap kedua telapak tangan sampai tangan ke perbatasan pergelangan tangan. Itu adalah merupakan urutan yang harus dilakukan ketika melakukan tayamum. Ya, sampai sini ya anak-anakku sekalian untuk pembahasan. Dari yang pertama adalah wudhu, kemudian yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum. Ketiganya merupakan bersuci sebelum melakukan ibadah. Ya, sampai sini anak-anakku sekalian, dan Ustadzah akan menutup untuk kesempatan kali ini. Semoga saja yang Ustadzah sampaikan tadi bermanfaat dan dapat diambil ilmunya, dan jangan lupa diamalkan di setiap harinya, terutama adalah merupakan bersuci dari wudhu tadi. Wudhu tadi yang urut-urutannya tidak boleh lupa. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian, dan Ustadzah kurang lebihnya minta maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.